wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Selaputri. Saya adalah mahasiswi UNP dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 25029079. Saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang syariah atau hukum Islam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fa'tabi'ha wa la ta'tabi' ahwa alladzina la ya'lamun, yang artinya, kami jadikan engkau Muhammad untuk mengikuti syariat atau peraturan dalam agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan jangan engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat di atas menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada umatnya untuk mengikuti syariat atau hukum Islam. Menurut bahasa Indonesia, syariat berarti metode atau jalan, sedangkan secara istilah, syariat adalah hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kedudukan syariat di agama Islam sangatlah penting karena ia adalah tiang pokok agama Islam. Tanpa syariat, agama Islam akan kehilangan pedoman normatifnya. Di dalam dunia tasawuf, syariah berfungsi sebagai pondasi atau dasar untuk mengikuti tahap berikutnya, sehingga kedudukannya sangatlah penting. Jika kita menentang syariat Islam, maka kita menentang Allah, yang berarti kita keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sumber dan dasar hukum Islam. Sumber dan dasar hukum Islam ada 4. Yang pertama ada Al-Hakim. Al-Hakim adalah orang yang memutuskan hukum. Di agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penetap hukum mutlak. Yang kedua ada hukum. Hukum berasal dari kata al-ma'nu' yang artinya pencegahan. Hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum taklifi, yang artinya tuntutan bagi mukhalaf untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, atau memilih antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, seperti hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua ada hukum wadi'. Hukum wadi' adalah sebuah ketentuan yang menjadi sebab atau syarat melahirkan hukum tersebut, atau menjadi penghalang untuk menghambat melahirkan hukum tersebut, seperti sebab, syarat, azimah, ruksah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan manusia sebagai objek hukumnya. Yang keempat adalah mahkum alaih, adalah manusia yang dibebani hukum atau mukhalaf dengan syarat mukhalaf tersebut telah balik, berakal, atau ahliyah. Selanjutnya adalah dimensi hukum Islam. Dimensi hukum Islam ada 2. Yang pertama adalah ibadah madah. Ibadah madah adalah penghambaan murni antara manusia dan Allah, seperti ibadah sholat, puasa, dan haji, di mana tata caranya harus sesuai dengan dalil atau sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua ada ibadah khairul mahdah, penghambaan yang terkait dengan interaksi sosial seperti jual beli, muamalah, atau sedekah, di mana tata caranya tidak diatur atau lebih fleksibel selama tidak menentang dengan syariat Islam. Syariah adalah peraturan atau hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai tiang pokok agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan syafaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.